Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Zinedine Zidane, Osasuna buat Real Madrid menderita. Manajer Real Madrid Zidane mengaku gembira timnya berhasil menang melawan Osasuna. Ia mengakui kemenangan yang diraih timnya itu didapatkan dengan susah payah. Dini hari kemarin Real Madrid menjamu Osasuna di pertandingan Jornada ke-34 La Liga Spanyol. Di laga ini Real Madrid dibuat kerepotan dengan permainan disiplin yang diterapkan sang tamu. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Real Madrid baru bisa menjebol gawang Osasuna di menit ke-76 berkat sundulan Eder Militao. Sebelum Casemiro menggandakan keunggulan Los Blancos beberapa menit berselang. Zidane merasa puas timnya bisa memenangkan laga ini. Ini adalah kemenangan yang sulit diraih, bukan Zidane. Zidane mengakui bahwa pertahanan rapat Osasuna membuat timnya kesulitan. Namun ia menyebut mereka berhasil menang karena terus bersabar. Kami membuat banyak peluang dan seharusnya kami sudah mencetak gol di babak pertama. Ketika tim tampil baik selama 45 menit namun tidak mencetak gol terkadang membuat anggota tim frustasi. Untungnya hari ini kami tidak frustasi. Kami terus bermain seperti biasa dan kami cukup bersabar untuk mencoba sampai akhirnya gol itu datang, kata Zidane. Zidane menyebut bahwa pertahanan rapat Osasuna membuat timnya mengubah cara bermain di babak kedua. Ia merasa lega karena usaha mereka itu membuahkan hasil. Osasuna sudah menebak gaya bermain kami di babak pertama. Akhirnya mereka bertahan dengan rapat sebagai sebuah tim di bagian tengah. Situasi ini membuat kami mengubah gaya bermain kami di babak kedua. Kami harus mengandalkan pemain sayap kami dan bermain melebar dengan 4 pemain di sisi luar, ujar Zidane. Kemenangan melawan Osasuna ini sangat krusial bagi Real Madrid. Karena kemenangan ini membuat mereka menjaga jarak 2 poin dengan Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen. Soal cedera Rafael Varane, ini kata Zidane. Manajer Real Madrid Zidane memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Rafael Varane. Ia berharap cedera yang dialami sang bek tidak parah. Pada laga melawan Osasuna, Rafael Varane dipasang menjadi starter bersama Eder Militao di jantung pertahanan Los Blancos. Namun di jeda pertandingan, Varane ditarik keluar oleh Zidane. Ia memasukkan Nacho untuk menggantikan sang bek di jantung pertahanan mereka. Ketika ditanya mengenai kondisi Varane, begini jawaban Zidane. Kami berharap cedera Rafa tidak terlalu serius, bukan Zidane. Zidane menyebut bahwa ia belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami sang bek. Namun ia menyebut bahwa cedera yang dialami Varane tidak serius. Saya belum bisa berbicara banyak mengenai cedera Rafael Varane saat ini. Saya sudah bicara dengannya langsung dan ia mengatakan cedera ini tidak serius. Semoga kondisinya memang demikian adanya, kata Zidane. Lebih lanjut, Zidane mengaku senang melihat performa timnya hari ini. Ia berharap timnya bisa mempertahankan performa itu. Kami sangat puas bisa mendapatkan 3 poin di hari ini. Saya senang melihat performa pemain kami dan juga melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan. Kami sangat menikmati kemenangan hari ini. Setelah itu kami akan fokus untuk pertandingan Rabu nanti, ujar Zidane. Real Madrid ditunggu laga sulit di tengah pekan nanti. Mereka akan berhadapan dengan Chelsea di leg kedua semifinal Liga Champions musim ini. Tumbangkan Osasuna, Zidane puji habis wonderkid Real Madrid ini. Manajer Real Madrid Zidane memberikan sanjungan kepada sosok Antonio Blanco. Ia menilai gelandang muda itu bermain dengan sangat apik melawan Osasuna. Di laga melawan Osasuna, Zidane memutuskan untuk melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain inti seperti Luka Modric dan Toni Kroos diistirahatkan dan ia memainkan Antonio Blanco di lini tengahnya. Zidane menyebut bahwa ia terpaksa melakukan rotasi pemain di laga ini. Ada banyak pertandingan yang harus kami mainkan belakangan ini, bukan Zidane. Zidane mengaku puas dengan keputusan memainkan Blanco di laga ini. Ia menilai sang gelandang bisa menggantikan tugas Modric dan Toni Kroos dengan baik di laga ini. Hari ini kami mengistirahatkan Luka dan Toni dan itu sangat penting untuk dilakukan. Antonio Blanco mendapatkan kesempatan bermain dan ia memberikan performa yang baik di laga ini, kata Zidane. Zidane juga mensyukuri timnya bisa menang meski tanpa kekuatan terbaik mereka. Ia menyebut timnya yang tampil di laga ini bermain dengan sangat baik. Ini adalah kemenangan yang sulit untuk didapatkan. Saya benar-benar puas dengan semua pemain hari ini, karena tidak mudah untuk menang seperti itu di setiap pertandingan. Hari ini kami mendapatkan clean sheet dan mencetak 2 gol sehingga kami harus senang dengan kemenangan ini. Ini adalah kemenangan yang bagus, kata Zidane. Kemenangan ini membuat Real Madrid sudah mengoleksi total 74 poin. Mereka tetap menjaga jarak 2 poin dari Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen.
Chelsea sudah lakukan pemanasan yang sempurna jelang lawan Real Madrid. Chelsea menang atas Fulham pada laga pekan ke-34 Premier League. Bagi Thomas Tuchel, laga ini ibarat pemanasan jelang bersua Real Madrid di Liga Champions. Chelsea menang dengan skor 2-0 saat menjamu Fulham di Stamford Bridge. 2 gol Chelsea dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-10 dan 49. Hasil ini membuat Chelsea mantap berada di posisi keempat klasemen sementara. Setelah berjumpa Fulham, Chelsea akan bersiap dengan laga sulit di tengah pekan depan. The Blues akan meladeni Real Madrid pada duel leg kedua babak semifinal Liga Champions yang digelar di Stamford Bridge. Manajer Chelsea Thomas Tuchel cukup senang dengan hasil yang didapatkan melawan Fulham. Bukan cuma hasil tetapi juga performa para pemain. Sebab laga kontra Fulham ibarat pemanasan jelang duel lawan Real Madrid. Ya, ini adalah pertandingan yang sempurna dan para pemain bisa mendapatkan banyak pujian dari pelatih untuk itu, ucap Tuchel. Walaupun begitu, Tuchel tidak bermaksud meremehkan Fulham. Bagi pelatih asal Jerman, Fulham telah memberi perlawanan sengit dan menunjukkan mereka adalah klub yang punya kualitas. Jika Anda melihat Fulham berada di posisi bawah klasemen, Anda bisa pusing karena mereka lebih kuat dari posisinya di klasemen. Mereka punya persiapan penuh, kata Tuchel. Tuchel memberikan istirahat kepada beberapa pemain utama di laga kontra Fulham. N'Golo Kante, Jorginho dan Azpilicueta duduk manis di bangku cadangan. Tuchel menilai ini adalah investasi fisik jelang duel melawan Real Madrid. Ini juga soal investasi mental. Itulah mengapa tim mendapatkan banyak pujian. Itu adalah kemenangan besar dan kami tiba dengan pikiran jernih tanpa ada yang perlu disesali atau dipikirkan menjelang pertandingan hari Rabu, tegas Tuchel. Raiola, Real Madrid mampu beli Haaland. Agen Erling Haaland Mino Raiola menyebut satu klub yang sanggup membeli striker milik Borussia Dortmund tersebut. Klub yang dimaksud Raiola adalah Real Madrid. Haaland saat ini menjelma jadi salah satu penyerang top Eropa. Pada musim ini ia berhasil menjaringkan 37 gol dari 38 penampilan di semua kompetisi. Penampilan impresif Haaland itu membuat sang pemain jadi rebutan klub-klub besar Eropa. Real Madrid, Manchester United, Barcelona dan Chelsea sudah dikaitkan dengan pemain asal Norwegia tersebut. Namun untuk merekrut Haaland tentu saja tidak mudah. Dortmund kabarnya mematok harga di atas 100 juta euro untuk tanda tangan sang pemain. Dengan harga transfer yang cukup besar, tidak semua klub bisa merekrut Erling Haaland. Namun Raiola mengatakan kalau Real Madrid bisa membeli sang pemain. Saya tidak tahu apakah mereka mampu membelinya, karena saya belum mempelajari keuangan mereka. Tapi saya pikir mereka bisa. Saya pikir mereka semua bisa. Sekarang pertanyaannya dibalik, mampukah Real Madrid untuk tak membeli Haaland? Begitu juga Barcelona, kata Raiola. Real Madrid sepertinya lebih fokus untuk mengikat Kylian Mbappe pada musim panas ini. Terlebih kontrak sang pemain di PSG akan habis pada musim panas 2022. Itulah masalah klub-klub besar. Kontrak Mbappe masih tersisa 1 tahun. PSG bisa melakukan satu dari dua hal, seperti yang dilakukan Borussia dengan Lewandowski bertahun-tahun yang lalu. Jangan jual dan biarkan mereka pergi secara gratis, yang merupakan sikap berani, atau jual mereka sekarang. Itu tergantung kepada klub dan pemain, kata Mino Raiola. Merapat ke MU, Real Madrid goda Lucas Vazquez dengan kontrak menggiurkan. Real Madrid nampaknya tidak ikhlas jika Lucas Vazquez pindah ke Manchester United. Los Blancos dilaporkan tengah menyiapkan tawaran kontrak baru agar sang pemain tetap bertahan di ibu kota Spanyol. Spekulasi masa depan Lucas Vazquez memang tengah ramai diperbincangkan. Ini dikarenakan kontrak sang pemain bersama Los Blancos resmi akan habis di musim panas nanti. Beredar kabar bahwa Lucas Vazquez akan melanjutkan karirnya di Liga Inggris. Ia diberitakan tengah bernegosiasi dengan salah satu klub top Inggris, Manchester United. Marca mengklaim bahwa Real Madrid akan mencoba mencegah kepindahan sang pemain. Mereka kabarnya akan memberikan tawaran kontrak baru untuk sang pemain. Menurut laporan tersebut, Zidane adalah sosok yang tidak ikhlas jika Lucas Vazquez meninggalkan timnya. Ia menilai sang winger adalah pemain yang berkontribusi besar bagi timnya, karena ia bisa bermain di beberapa posisi, terutama menjadi bek sayap. Zidane merasa kemampuan Vazquez itu masih dibutuhkan timnya, sehingga ia ingin mempertahankannya. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid akan memberikan tawaran kontrak baru untuk Lucas Vazquez. Di kontrak terbaru ini, Real Madrid kabarnya akan menaikkan penawaran gajinya. Mereka berharap tawaran gaji ini membuat Lucas Vazquez mau bertahan. Real Madrid juga menargetkan bahwa proses negosiasi ini bisa tuntas sebelum akhir Mei 2021 ini.